Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Yucayani. Saya dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain struktur organisasi. Saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yang bernama Rega Yudhistira dan Saidatun Nisa. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rega Yudhistira. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan atau lembaga. Struktur ini berfungsi untuk menciptakan koordinasi, keteraturan kerja, serta hubungan yang jelas antar bagian dan individu. Terdapat beberapa bentuk struktur organisasi seperti lini, fungsional, lini dan staf, serta matriks yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Dengan struktur yang baik, alur komunikasi menjadi lebih jelas, pekerjaan lebih terarah, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai serta efektif dan serta efisien. B. Pembagian kinerja. Pembagian kinerja adalah proses membagi tugas, tanggung jawab, serta target kerja kepada setiap individu atau bagian dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif. Pembagian kinerja dilakukan berdasarkan kemampuan, keahlian, dan peran-peran masing-masing agar pekerjaan terselesaikan dengan optimal. Melalui pembagian yang tepat, koordinasi menjadi lebih mudah, beban kerja lebih seimbang, dan produktivitas meningkat. Selain itu, pembagian kinerja juga memudahkan proses evaluasi, penilaian hasil kerja, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia. C. Departementalisasi. Departementalisasi adalah proses membagi organisasi ke dalam beberapa bagian. Departemen berdasarkan fungsi, produk, wilayah, pelanggan, atau proses kerja tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan, koordinasi, dan pengawasan agar pekerjaan lebih terarah dan efisien. Dengan departementalisasi, setiap bagian memiliki tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang jelas sesuai bidangnya. Hal ini membantu meningkatkan spesialisasi, efektivitas kerja, serta pencapaian tujuan organisasi secara lebih cepat dan terstruktur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saidatun Nisa. D. Koordinasi dan rentang kendali. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan dan tugas antar individu atau bagian agar berjalan selaras untuk mencapai tujuan organisasi. Rentang kendali, span of control, adalah jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang pemimpin koordinasi yang baik, membantu menghindari tumpang tindih tugas, konflik, dan mengingatkan kerjasama. Sementara itu, rentang kendali yang tepat memastikan pengawasan berjalan efisien, komunikasi lancar, dan kinerja organisasi tetap optimal. E. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pengambilan keputusan yang berpusat pada pimpinan atau pihak tertinggi dalam organisasi. Sebaliknya, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada tingkat yang lebih rendah atau unit-unit di bawahnya. Sentralisasi memberikan kontrol yang kuat dan keputusan seragam, namun dapat memperlambat proses. Sementara itu, desentralisasi mendorong kreativitas, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan partisipasi, tetapi membutuhkan kepercayaan dan kemampuan dari setiap unit organisasi. Selanjutnya adalah F. Proses pengembangan struktur organisasi. Proses pengembangan struktur organisasi dilakukan untuk menyesuaikan organisasi dengan tujuan, kebutuhan, dan perubahan lingkungan. Tahapannya meliputi penentuan tujuan, analisis kegiatan, pembagian tugas, penetapan wewenang dan bertanggung jawab, serta penyusunan hubungan antar kebagian. Struktur yang dikembangkan harus fleksibel, jelas, dan mampu mendorong koordinasi setiap komunikasi yang efektif. Dengan pengembangan struktur yang tepat, organisasi dapat bekerja lebih efisien, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Regita Ayu Cahyani. G.
Bentuk-bentuk struktur organisasi. Organisasi memiliki beberapa bentuk utama, yaitu struktur lini, fungsional, lini, dan staf, matrik, serta struktur divisi. Struktur ini menempatkan kewenangan langsung dari atasan ke bawahan, sedangkan struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan bidang keahlian. Struktur lini dan staf menggabungkan garis komando serta fungsi staf ahli, sedangkan struktur matriks menggabungkan fungsi dan proyek secara bersamaan. Pemilihan bentuk struktur disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk menciptakan koordinasi, efisiensi, dan pencapaian tujuan yang optimal. Kesimpulannya, struktur organisasi adalah dasar penting dalam pengelolaan perusahaan karena mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. Melalui pembagian kinerja, departementalisasi, koordinasi, serta rentang kendali yang tepat, setiap bagian dapat bekerja selaras dan efisien. Pemilihan antara sentralisasi atau desentralisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan struktur yang tepat dan adaptif, organisasi akan lebih teratur, efektif, dan mampu mencapai tujuan secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asela Yupa Ramadhani. Saya di sini akan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Apa keuntungan dan kerugian dari struktur organisasi sentralisasi? Sekian pertanyaan dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab soal dari Asela Yupa Ramadhani. Apa keuntungan dan kerugian dari struktur organisasi sentralisasi? Yaitu keuntungan struktur organisasi sentralisasi adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat, sedangkan kerugian adalah kurangnya fleksibilitas dan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.